Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih melangsungkan pembahasan kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Kita meneruskan ucapan beliau rahimahullah pada syarah keterangan. Ya, kalau kelewatan dibilang ya. Qala rahimahullah wa innama yukhafu. Itu betul. Sampai situ. Dakhalal jannah. Ya, berarti sekarang wa innama yukhafu. Betul. Baik. Wa innama yukhafu 'alal mukhlis ay ya'tiya bi sayyi'atin rajihatin. Ini beliau membahas seputar orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi dulu hanya pembahasan la ilallah. Yang orang mengucap la ilallah itu ada yang ikhlas, ada yang enggak. Paham ini? Selesai pembahasannya. Sekarang masuk ke pembahasan lebih khusus kepada orang mengucapkan la ilallah, dia ikhlas mengucap la ilallah. Bagaimana keadaan beliau atau keadaan orang seperti ini? Baik. Yang dikhawatirkan, ditakutkan atas orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bahwa dia mendatangkan kejelekan yang lebih banyak daripada kebaikan. Ini yang dikhawatirkan, orang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas, tetapi dia banyak berbuat kejelekan daripada apa? Kebaikan. Ini yang khawatirkan. Fayud'ifu imanuhu atau fayud'afu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyi'at. Maka kemudian akan melemahkan imannya. Karena banyak kejelekan, pertama dia ikhlas mengucapkannya. Tapi karena banyak melakukan kejelekan, lebih banyak daripada kebaikan, maka kemudian akan melemahkan imannya. Maka dia tidak mengucapkannya dengan ikhlas. Pertama ikhlas, kemudian karena kejelekannya banyak, maka dia mengucapkannya apa? Tidak ikhlas, tidak yakin, yang bisa mencegah dari seluruh kejelekan-kejelekan. Wa yukhsha alaihi minasyirkil akbar wal asghar, dan juga dikhawatirkan atas orang ini dia melakukan syirik akbar dan juga syirik asghar. Fa in salima minal akbar, kalaupun seandainya dia selamat dari berbuat syirik akbar, syirik yang besar, baqiya ma'ahu minal asghar, maka masih tersisa padanya syirik apa? Asghar. Dan ingat, syirik asghar itu termasuk dosa besar pula, walaupun namanya asghar, itu dari sisi syiriknya. Dibandingkan dengan syirik akbar, dia asghar, tapi dari sisi dosa, dosa besar. Syirik asghar itu masuk dosa besar juga. Fa yud'ifu ila dzalik sayyi'atin tandammu ila hada syirk. Maka kemudian akan melemahkan kepada yang demikian itu kejelekan-kejelekan yang kemudian berkumpul dengan kesyirikan kecil. Jadi beliau membahas dosa-dosa yang lain selain syirik. Kalau orang itu selamat dari syirik akbar, tapi dia masih syirik asghar, bercampurlah kejelekan-kejelekan yang lain tadi, dosa-dosa yang lain itu dengan syirik apa? Asghar. Fayurajjihu atau fayurajjahu janibus sayyi'at, maka kemudian yang lebih mendominasi adalah sisi kejelekan. Sudah kejelekan-kejelekan dicampur dengan syirik asghar,
maka yang lebih memberati apa? Kejelekan-kejelekan. Ya, syirik asghar itu kejelekan juga maksudnya. Baik. Fa inna sayyi'ata tud'iful iman wal yakin. Karena kejelekan-kejelekan tadi itu akan melemahkan keimanan dan keyakinan. Melemahkan, tidak menghilangkan, melemahkan. Karena orang yang ucap ini sudah ikhlas, maka dia mengurangi, melemahkan. Fayud'if qaul atau fayud'afu qaul, dilemahkan pula ucapan la ilaha illallah. Fayamtani'ul ikhlas bil qalbi, maka akan mencegah dengan sebab lemahnya tadi, maka akan mencegah ikhlas di dalam hati. Fayasiru al-mutakallimu biha kalhadi awin na'im, maka bisa menjadikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah tadi, itu seperti orang yang berbicara dalam kondisi dia itu mengigau atau tidur. Jadi mengucapkan tapi seperti orang yang berucap tetapi dalam kondisi ngigau dan apa? Atau tidur. Bagaimana mas? Orang yang mengucap tapi sedang ngigau, dia nggak tahu apa yang diucapkan, ya. Nah, itu seperti itu kata beliau. Au min yuhassin, atau man yuhassin sautahu bi ayatin minal Qur'an min ghairi dzauqin wa halawatin. Atau bisa seperti orang yang membaguskan bacaan Al-Qur'an, suara dalam membaca Al-Qur'an, ya, tanpa merasakan nikmatnya ayat-ayat tadi dan manisnya membaca ayat-ayat tadi. Seperti itu kurang lebih. Fahaula'i lam yaquluha bikamalis sidqi wal yakin. Orang-orang seperti ini mereka tidak mengucapkan la ilallah dengan sempurna daripada keyakinan dan kejujuran. Bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tanqudu dzalik. Bahkan mereka mendatangkan setelah dari mengucapkan la ilallah tadi kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Berarti beliau ini mengucapkan itu memberikan isyarat kepada kita tentang istiqamah di dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, harusnya apa? Dia istiqamah dengan ucapan tersebut. Kalau dia tidak istiqamah, maka kejadiannya seperti ini. Justru kejelekan-kejelekan tadi itu bisa membalikan keadaan dia bertentangan dengan ucapan dia sendiri. Bal yaqulunuha atau bal yaqulunaha, bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah itu min ghairi yaqinin wasidqin, dengan tanpa yakin dan kejujuran. Wa yamutuna ala dzalik, dan mereka meninggal dalam keadaan demikian. Walahum sayyi'atun katsiratun, bagi mereka memiliki kejelekan dosa yang banyak, tamna'uhum min dukhulil jannah, yang sebab dosa yang banyak tadi itu mencegah mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, ini pembahasan. Kita belum menyimpulkan dulu. Kita baca lagi penjelasan selanjutnya. Qala rahimahullah, wa idza kasurat dunubu thaqula ala lisan qauluha. Sekarang apabila banyak dosa itu, maka akan berat lisan itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu konsekuensinya. Dosa semakin banyak, itu semakin berat orang mengucapkan la ilaha illallah. Bisa, tapi berat dia mengucapkan la ilaha illallah itu. Tidak ringan, tidak gampang karena dosa. Wa karihal amal saleh, dan dia membenci beramal saleh. Jadi amal saleh yang terbentang banyak, luas, itu tidak bisa diambil orang tersebut sebagai kesempatan. Berat. Yang tadinya sholat 5 waktu itu, di waktu-waktu sholatnya dia memperhatikan untuk dia segera menjalani sholatnya, tapi di hari-hari ini terkadang dia sering meninggalkan waktu-waktu sholat itu sampai akhir dari waktu sholat
dari sholat yang ada. Ya itu Mas ya. Yaitu karena apa? Ya demikianlah kondisi orang yang memiliki kejelekan yang banyak, berat ya. Wasaqula alaihi sama Al-Quran, dan berat bagi dia untuk mendengar bacaan apa? Al-Quran. Bacaan Al-Quran lebih rasa berat daripada mendengar nyanyian-nyanyian. Betul nggak Mas? Apalagi muncul orang-orang yang dia senangi dari kalangan biduan atau bidua wanita. Apa bahasanya? Nggak sulit lah. Bidua wanita lebih maksudnya. Nah, apalagi cocok dengan bahasanya, lagunya itu cocok karo bahasanya dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, muncul, guys, tambah senang lagi. Iya, semakin berat mendengar ayat-ayat Allah, semakin senang dengan lagu-lagu yang ada. Terjadi nggak Mas? Nah, ya Mas, naudzubillah min dzalik. Istabsyara bidzikri ghairihi, tetapi dia sedangkan dia bergembira ya dengan menyebutkan selainnya, selain daripada Al-Quran tadi. Wa tama'anna ilal batil, dia merasa tenang kepada kebatilan. Tenang dengan apa Mas? Kebatilan. Tidak ada rasa gelisah, tenang. Wastahalla ar-rafath, dia berhias dengan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kotor. Ya, hiasannya itu bukan hiasannya amal soleh, tapi perbuatan yang jelek. Rafath. Ya, rafath ini, ucapan ini mengandung kepada kekejian-kejian yang macam-macam, entah itu entah ini, pokoknya banyak rafath. Wa mukhalatah ahlil batil, dan dia bercampur, berkumpul dengan ahli kebatilan, orang-orang yang melakukan kebatilan. Wa kariha mukhalatah ahlil haq, dan dia tidak senang, tidak suka bercampur, berkumpul dengan orang-orang yang berada di atas apa? Kebenaran. Ya. Orang yang berada di atas kebenaran itu butuh istiqomah. Tidak sekedar hari pertama, hari kedua, tahun pertama, tahun kedua, enggak. Kalau dia di atas kebenaran, maka dia dibutuhkan istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalimat dari firman Allah itu menunjukkan bahwa kita itu dituntut istiqomah. Kalau sudah muslim, ya muslim sampai meninggal, itu istiqomah namanya. Kalau antum sudah berada di satu kebenaran, istiqomah di atas apa? Kebenaran. Jangan kemudian di akhir hayat hidup itu kita keluar dari kebenaran tadi. Ya. Fitnah ya. Fitnah itu banyak berlangsung dan berjalan di permukaan bumi ini. Badiru bil amal fitanan ka qita'il lail mudlima. Kata Nabi, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan, amal soleh. Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Fitnah itu datangnya seperti potongan-potongan malam. Potongan-potongan malam itu potongan gelap satu, gelap dua, potongan berkumpul, potongan-potongan ini menjadi apa? Gelap gulita. Fitnah itu seperti gelap gulita tadi, tidak memberikan cahaya. Yang batil menjadi apa? Hak, yang hak menjadi batil. Itu fitnah sebabnya. Ya. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis itu, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang laki-laki di waktu pagi harinya dia itu mukmin, tapi di keadaan sore harinya dia kafir. Di keadaan sorenya dia mukmin, bisa jadi di keadaan paginya dia kafir. Apa itu Mas? Ya bi'udinahu bi'aradit minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan sepotong sesuatu dari dunia. Makanya beramal. Jangan sampai
kita jelmahkan. Fa mislu hadza idza qalaha, maka seperti ini apabila dia mengucapkannya. Qala bilisanihi ma laisa fi qalbihi, dia mengucapkan di mulutnya, di lisannya, tetapi bukan di hatinya, tidak ada di hatinya. Wa bi fihi ma la yusaddiqu amalu, apa yang ada di mulutnya itu tidak membenarkan apa yang pada amalannya. Hanya mas ngomong saja, mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak apa? Tidak ada amalan yang menunjukkan tuntutan dari la ilaha illallah. Masya Allah. Qala al-Hasan al-Basri, laisa al-iman bitahalli wala bil tamanni. Keimanan itu bukanlah dengan berhias dan bukan dengan suatu angan-angan. Walakin ma waqarra, atau walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqathu al-a'malu. Akan tetapi apa yang bercokor dalam hati-hati dan apa yang dibenarkan dalam bentuk amalan-amalan, itu namanya iman. Iman itu bercokor dalam hati-hati kita, dan yang membenarkan sesuatu iman itu dengan amalan-amalan soleh. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Ini adalah ucapan para ulama dengan dasar dalil. Itu apa? Maka barang siapa yang berucap kebenaran dan beramal dengan kebenaran, maka tanda diterimanya amal. Itu berdasarkan dalil. Mereka ucapkan ini berdasarkan dalil. Ini kaidah bahwasanya orang yang berucap benar dan beramal benar itu ditandai dengan apa? Menandakan diterimanya amalannya. Baik. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Barang siapa yang berucap kebenaran dan beramal kejelekan, maka tanda tidak diterimanya amalan itu. Paham ya Mas ya? Makanya orang mengucapkan la ilaha illallah, ucapannya baik apa jelek? Baik, tapi amalannya jelek, maka tanda tidak diterimanya ucapan la ilaha illallah tadi. Itu maksudnya demikian. Dan itu ada dalilnya. Makanya tanda amalan itu diterima, tanda amalan diterima bahwa amalan setelahnya itu amalannya baik. Itu tanda amalan yang diterima oleh Allah. Itu pembahasannya biasanya di dalam kitab Shaum. Para ulama membahasnya di dalam kitab Shaum. Karena orang banyak bertanya, apakah amalan puasa saya 1 bulan ini diterima apa enggak? Maka dijawab dengan kaidah bahwa apabila kamu setelah beramal di bulan puasa ini, kemudian kamu beramal kebaikan setelahnya, menunjukkan apa? Amalan sebelum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kaidah. Ya, baik, itu ringkas saja ya. Wa qala Bakr Ibnu Abdullah Al-Muzani, berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin radhiyallahu an bi kasrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mendahului mereka, para sahabat yang lainnya, mendahului dari kebaikan dengan banyaknya puasa dan tidak pula banyaknya sholat. Jadi Abu Bakar itu mendahului kebaikan dengan para sahabat yang lain itu bukan sebab banyaknya puasa dan bukan sebab karena sholatnya dia, bukan banyaknya sholat. Walakin akan tetapi kebaikan yang Abu Bakar miliki yang mendahului para sahabat yang lain itu bisai'in, dengan sesuatu waqara fi qalbihi, sesuatu yang bercokol dan tertanam di dalam hati Abu Bakar. Apa itu Mas? Pembenaran, kejujuran dari la ilaha illallah.
Siapa yang membenarkan pertama kali tentang Isra Mi'raj? Abu Bakar. Orang pada saat itu bener apa ora apa bener gitu. Bingung, sak. Abu Bakar pertama kali. Kenapa Abu Bakar pertama kali? Karena Nabi SAW itu seorang Rasul Nabi. Tidak mungkin seorang Nabi itu guyon-guyonan. Walaupun sesuatu yang mungkin tidak bisa dimasuk akal, nggak mungkin Nabi itu guyon menyampaikan risalah kok main-main. Itulah yang diyakini oleh Abu Bakar. Apa yang diomongkan oleh Nabi SAW benar. Itu nggak ada guyon-guyon ngapusi orang. Karena Nabi itu amanah. Itu yang tertanam dalam Abu Bakar. Karena apa saja yang diucapkan Nabi itu benar sudah. Ya Mas ya. Nah, itu harus antum biar demikian keyakinan dari Abu Bakar. Baik. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujibiha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menegakkan apa yang menjadi kewajiban dari la ilaha illallah, bal iktasaba ma'adalik dunuban, bahkan dia menjalani dosa-dosa. Wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha walakin lahu dunubun at'afat sidqahu wa yakinahu. Dan keadaan dia itu jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah, yakin dengan la ilaha illallah, akan tetapi bagi dia memiliki dosa-dosa, maka itulah yang kemudian akan melemahkan kejujurannya dan keyakinannya. Jadi pertama, orang mengucapkan la ilaha itu apa? Ikhlas, mengucapkan dalam keadaan jujur, yakin. Karena dia punya dosa-dosa, maka dosa-dosa itu nanti yang akan mengakibatkan apa? Berkurangnya, lemahnya keyakinan dan keikhlasannya atau kejujurannya. Iya. Taib. Masih semisal ucapan itu. Jadi kita belum mengambil kesimpulan. Wan dhafa ila dalik syirk al-asghar. Kemudian menyandar atau terkumpul padanya juga syirik asghar. Al-amali, syirik asghar yang berbentuk amali, perbuatan. Seperti apa Mas? Syirik asghar yang amali. Orang sholat ingin dilihat apa? Manusia. Ya karena Allah dia. Oh, tapi juga ingin dilihat oleh manusia. Namanya syirik apa? Syirik asghar al-amali. Ya, itu bentuk amalan. Ya. Kemudian kalau yang berupa ucapan apa Mas kira-kira? Insyaallah, insyaallah, wa ma, insyaallah ma, syi'ta. Jadi menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya dalam bentuk ucapan. Ini belum sampai akbar, masih apa? Asghar. Paham ini Mas? Pernah riwayat itu ada? Baik. Itu masya Allah wa syi'ta. Kalimatnya masya Allah wa syi'ta. Itu termasuk ucapan syirik. Syirik apa? Asghar. Baik. Kemudian rajjahat hadis sayyi'at ala hadis hasanah. Maka kejelekan itu lebih mendominasi, lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan. Wa mata musirran ala dunub. Dia mati sedangkan dia terus masih dalam keadaan apa? Berada di atas dosa-dosa. Lanjut dulu. Bi khilafi man yaquluha bi yaqinin wasadiqin. Berbeda dengan orang yang mengucapkan la ilallah dengan yakin dan jujur. Fa innahu imma alla yakuna musirran ala sayyi'atin aslan. Maka dia orang yang boleh jadi tidak berada terus di atas kejelekan pada dasarnya. Au yakun tauhiduhu al-mutadammin lisidqihi wa yakinihi rajjaha hasanatuhu. Atau keadaan tauhidnya orang tersebut yang mengandung kepada pembenaran terhadap la ilallah
dan yakin kepada Allah, kemudian kebaikannya itu lebih mendominasi daripada apa? Kejelekannya. Ini yang kita inginkan, Mas. Manusia itu memang tidak pernah berbuat apa? Tidak pernah lepas dari kesalahan. Nah, tapi kesalahannya itu kita berusaha untuk lebih ringan, lebih sedikit dari apa? Kebaikan. Sebagaimana ayat yang lewat dulu ya. Manusia itu ada yang apa? Sabiqul bil khairat. Nah, orang yang bersegera dalam kebaikan. Ada yang apa? Orang yang muktasid. Nah, ada yang lagi satu apa? Dhalimul nafsi. Ya, dhalimul nafsi, muktasid, kemudian apa? Sabiqul bil khairat. Ada bentuk 3 ayat. Surat apa itu, Mas? Surat apa suratnya? Apa ya? Lupa. Surat apa? Udah lewat. Lupa suratnya. Nanti buka ya. Kasih tahu Ustaz ya. Enggak apa-apa, Ustaz mau ingat juga. Ini enggak ingat ini. Nanti dibuka di situ. Nanti sambil lihat-lihat ya. Nah, kasih tahu. Nanti di akhir pelajaran dikasih tahu. Baik. Di kitab Fathul Majid ada. Baik. Baik, kita lanjut. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha, dan orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lam yaquluha bis-sidqi wal yaqin at-tammaini al-munafiyaini lis-sayyi'at. Itu orang yang mengucapkan la ilallah dengan jujur, tidak mengucapkan la ilallah dengan jujur dan yakin yang sempurna, yang bisa menafikan kejelekan-kejelekan. Jadi orang-orang yang akan masuk dalam api neraka itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ucapannya itu tidak jujur, tidak yakin, tidak sempurna, yang bisa apa? Menafikan, meniadakan, menghilangkan, menolak apa? Kejelekan-kejelekan. Au lirujhaniha, atau lebih memberatinya, au qaluhu atau au qaluha waqtasabu ba'da dzalik sayyi'atin rajahat ala hasanatihim, atau mereka mengucapkan ya Allah, kemudian mereka mengerjakan setelah itu kejelekan-kejelekan yang kemudian itu akan memberatkan, lebih mendominasi atas kebaikan-kebaikan mereka. Thumma da'ufa lidzalik sidquhum wa yaqinuhum, kemudian menjadi lemah oleh sebab itu keyakinan mereka dan kejujuran mereka. Thumma lam yaquluha ba'da dzalik bisidqin wa yaqinin tamin, kemudian karena melemahkan kejujuran mereka dan keyakinan mereka, maka kemudian kata beliau rahimahullah, setelah itu mereka mengucapkan dengan tidak sempurna dalam kejujuran dan keyakinan. Baik. Li'anna dunuba, karena sungguhnya dosa-dosa itu qad at'afat dalikal sidqu wal yaqin, atau sidqa wal yaqinah. Karena dosa-dosa itu telah melemahkan kejujuran mereka dan keyakinan mereka, min qaulihim, dari ucapan mereka la ilaha illallah. Fa qauluha min misli haula'i, maka ucapan mereka la ilallah sebagaimana ucapan mereka pula la yaqwi ala muhyi sayyi'at, ini tidak akan kuat menghapus dosa-dosa. Jadi begini, kita sudah membahas bahwa la ilallah itu mampu apa Mas? Menghapus apa? Dosa-dosa. Tapi la ilallah yang seperti ini diucapkan orang tadi, kemudian melemahkan keyakinannya, melemahkan kejujurannya karena banyak dosa itu, itulah yang susah untuk menghapus kejelekan-kejelekan dosa-dosa mereka. Fatarajjahu sayyi'atuhum ala hasanatihim intaha mulakhasan. Kemudian lebih memberati, lebih dominan kejelekan mereka atas kebaikan mereka. Ini diucapkan secara ringkas. Tapi sambung. Qala rahimahullah wa qad dzakara hada katsirun minal ulama, dan telah menyebutkan masalah ini kebanyakan dari para ulama rahimahumullah. Ka Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa ghairihima, seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati keduanya dan selain keduanya. Qultu, aku katakan,
Wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, dan dengan sebab apa yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam, semoga Allah merahmati beliau, tajtami'ul ahadits, yang mengumpulkan hadis-hadis. Qala wa fil hadis, dalam hadis ini dalilun ala annahu la yakfi fil iman an nutku min ghairi ittiqadin wa bil aks, yaitu tidak cukup pada keimanan itu hanya pengucapan dengan tanpa keyakinan dalam hati, dan juga keterbalikannya, tidak cukup hanya yakin dalam hati dan tidak diucapkan dalam bentuk lisan. Itu maksudnya, tidak cukup. Wa fihi, juga dalam bab ini, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil, diharamkan api neraka itu, haramkan api neraka. Berarti kalau diharamkan api neraka maksudnya apa, Mas? Bahasanya apa, Mas? Tidak tersentuh api neraka. Itu maksudnya kalimat haram ala nar, berarti tidak tersentuh api neraka. Betul nggak kira-kira, Mas? Orang sudah bilang haram kok, sudah terkena api neraka dulu. Enggak, tahrim artinya tidak terkena api neraka sama sekali. Orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Itu kesimpulan. Wa fihi anal a'mala atau anal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Bahwa amalan itu tidak akan bermanfaat. Amalan itu tidak akan bermanfaat kecuali amalan itu dikerjakan dalam rangka khalisan lillah, ikhlas untuk mencari wajah Allah. Ya, itu penting. Tanbihun, peringatan. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah fi tadhkiratihi, di dalam kitab tadhkirahnya, qauluhu fil hadis, ucapannya Nabi SAW pada hadis, min imanin, dari keimanan, ai min amalil iman. Jadi min imanin artinya dari amal-amal keimanan. Dari iman artinya dari amal-amal apa? Keimanan. Alati hiya min amalil jawari. Amal-amal keimanan itu bagian dari amal-amal jawari, anggota badan. Amal-amal yang berupa amalan yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Entah tangan kita, kaki kita, itu termasuk anggota apa? Jawari. Fayakunu fihi dalalatun ala anal a'mal as-salihah minal iman. Ini menunjukkan bahwasannya amal-amal soleh itu bagian dari keimanan. Jadi amal soleh itu bagian dari apa? Keimanan. Wa dalil ala annahu arada al-iman kulnahu. Dan dalil itu menunjukkan bahwasannya yang dimaksudkan kepada keimanan apa yang telah kami ucapkan tentang keimanan tadi. Walam yurid mujarrad al-iman alladhi huwa tauhid wa nafyu asyuraka wal ikhlas biqauli la ilallah ma fil hadis nafsahu atau nafsihi, yaitu tidak sekedar iman itu adalah tauhid atau menafikan kesyirikan dan ikhlas dengan ucapan la ilallah sebagaimana dalam hadis tersebut. Min qaulihi, dari ucapan hadis apa, Mas? Akhriju, keluarkanlah mereka. Ini Allah berfirman, akhriju, keluarkanlah mereka dari apa? Api neraka. Tsumma ba'da dzalik, kemudian Allah yakbidu subhanahu qabdatan fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qat. Dalam hadis yang sahih itu kemudian Allah memegang dengan satu genggaman, kemudian mengeluarkan suatu kaum yang mereka itu tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan. Kok bisa dikeluarkan dari neraka? Padahal mereka sama sekali tidak pernah melakukan apa? Kebaikan. Ini maksud hadis ini apa? Ini sering ada pertanyaan, Mas, ya. Itu maksudnya apa? Itu orang yang tidak sama sekali melakukan kebaikan kok justru dikeluarkan dari api neraka. Ini maksudnya apa? Yuridu bidzalik. Yang diinginkan dari demikian itu ila tauhid
al-mujarrad minal a'mal. Itu maksudnya adalah kecuali tauhid yang kosong dari amalan. Paham maksudnya, Mas? Yang dikatakan Nabi SAW itu bahwa orang yang dikeluarkan dari api neraka, suatu kaum yang keluar dari api neraka itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, artinya apa? Tauhid yang kosong dari amal. Jadi masih ada kegembiraan bagi kita nggak kayak gitu? Iya, karena orang yang memiliki tauhid tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Hanya mereka masuk ke dalam api neraka itu karena sebab dosa-dosa mereka itu terlalu apa? Terlalu berat. Jadi maksud tidak punya kebaikan sama sekali artinya tauhid yang kosong dari amalan-amalan soleh. Itu maksudnya. Itu kesimpulannya. Baik, Masya Allah. Lanjutkan, Mas, ya. Siap terus? Lanjutkan. Jangan ngantuk. Iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalam hadis berikutnya. Telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, qala Musa ya Rabbi, Musa berkata, apa? Bukan qala, sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Musa kepada Rabbnya, yaitu wahai Rabbku, alimni syai'an adkurka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bisa berdoa kepadamu dengan sesuatu tadi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, katakanlah ya Musa la ilaha illallah. Jadi ucapan ini pun diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala, berkata Musa alaihissalam, kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Musa alaihissalam, setiap hambamu mengucapkan ini. Dalam sebagian riwayat itu dengan jamak, berarti di makna apa, Mas? Semua. Ya, kullu setiap hambamu apa, Mas? Membaca la ilallah. Semua hambamu itu mengucapkan la ilallah. Qala ya Musa, berkata atau berfirman Allah, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Wahai Musa, seandainya sesungguhnya langit-langit yang 7 dan penghuni yang ada di langit yang 7 itu, ada penghuninya nggak, Pak? Ada malaikat penghuni, ya. Ada yang bilang manusia nggak asal luar, ya nggak ada tahu, orang nggak pernah tahu, ya malaikat. Baik. Ghairi, selainku, penghuni yang ada selainku, wal ardina, dan apa, Mas? Bumi yang 7. Wal ardina sab'a, berarti dalil bahwa bumi itu juga punya lapisan 7 lapis. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan ini, wal ardina sab'a fi kifatin, pada satu daun timbangan atau cacing timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilallah pada satu timbangan yang lain, cacing anak timbangan yang lain, daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilallah, akan memberati, akan cenderung, akan memberati atau akan cenderung kalimat apa? La ilaha illallah tadi. Itu ampuhnya la ilaha illallah. Kenapa kok bisa berat, Mas? Kebaikan kan yang ditimbang itu kan di antara yang ditimbang itu adalah amalan soleh. Dalam hadis disebutkan yang ditimbang itu diantaranya adalah amal-amal yang ditimbang. Di antaranya pula yang ditimbang itu
sahibnya, orangnya. Karena akan datangkan orang yang badannya besar, akan ditimbang. Nah, ditimbang. Amal solehnya juga ditimbang juga yang ditimbang. Itu akan dibahas dalam kitab yang berkaitan dengan Mas, dengan akidah ya di tempat lain. Baik. Kemudian Rawahu Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan hadis ini. Baik. Hadis ini sahih insyaallah, tidak perlu ada pembahasan. Baik. Baik, kemudian syarah keterangan Abu Sa'id ismuhu Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan ibni Ubaid al-Ansari al-Khazraji. Itu namanya Sa'ad bin Malik ibni Sinan ibni Ubaid al-Ansari al-Khazraji. Jadi kelompok Khazraj yang ada di kota Madinah, kelompok besar. Yang lawannya apa? Kelompok Aus besar. Ya, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Wa abuhu kadalik, dan bapaknya pula sahabat yang mulia. Ustusigor Abu Sa'id bi Uhud. Jadi Abu Sa'id itu ikut perang Uhud masih kecil. Ikut perang Uhud. Abu Sa'id Al-Khudri itu ikut perang Uhud tapi masih kecil. Wa syahida ma ba'daha, kemudian dia syahid setelahnya. Menyaksikan atau syahid setelahnya. Mata bil Madinah sana salasin au arba'in au khamsin au sittin atau wasitin, apa wasitin bukan wasitin, biar sittin wakila sanata arba'in wasab'in. Ya, dia meninggal di kota Madinah. Disebutkan di sini ada dua pendapat atau ada pendapat 63 atau 64 atau 65 Hijriah meninggalnya itu. Ya. Kalau Nabi itu hijrah ke kota Madinah itu namanya hitungnya 1 tahun ya, tahun pertama Hijriah ya tak? Begitu kan? Berarti 65 tahun, berarti dari hijrah Nabi itu tahun pertama sampai 65 tahun berikutnya. Paham ya? Nah, berarti beliau bertemu dengan Rasulullah SAW sampai Rasul meninggal tahun berapa Mas? Tahun berapa Hijriah? 10 kan? 10 atau 11? 10 ya? 10 ya? 10 karena Nabi 10 tahun di kota Madinah, 10 tahun, berarti 10 Hijriah plus berapa? 55 Hijriah ya. Jadi 55 tahun setelah Nabi meninggal dia masih hidup. Setelah itu baru meninggal beliau ya. Kalau hitungnya keliru dibenarin ya. Kalau tahunnya tetap benar itu tadi, tapi hitungannya bisa keliru ya, karena namanya orang hitung matematika keliru ya. Baik, kemudian Mas sambung dulu, dan dikatakan pula itu pada meninggalnya itu pada tahun 74 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lain. Qauluhu adkurka ay usni alaika, aku bisa menyanjungmu, wa da'uka ay as'aluka bih, aku bisa meminta kepadamu dengan sesuatu la ilaha illallah tadi. Qauluhu qul ya Musa, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Fihi, dalam hadis ini, anna dzakira biha yaquluha kullaha, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, yang berzikir dengan la ilaha illallah itu harus mengucapkan lengkap. Karena dalam hadis ini menyimpan makna ketika Allah mengatakan qul ya Musa la ilaha illallah, berarti perintah itu bagi orang yang zikir, bagi orang yang mengucapkan itu harus lengkap, yaitu sebagaimana diajarkan pada Musa alaihissalam, la ilaha illallah. Ini dalil juga. Paham ini? Kalau maunya kan antum dapat ahli bid'ah berzikir ya, hu. Nah itu, antum jangan Pak begitu. Itu zikir yang tidak dicontohkan Nabi, bid'ah itu, nggak boleh. Itu tertolak amalan itu, sia-sia, waktunya habis Pak. Dalilnya apa Mas? Nah, dalilnya apa? Pokoknya nggak boleh.
Nggak boleh punya. Apa dalilnya mas? Katanya Salafi pakai dalil. Mana dalilnya? Nah, kita sebutkan salah satu dalilnya ini, begitu loh maksudnya. Paham ya? Nggak usah kalimat yang panjang. Qul ya Musa la ilallah. Ingatnya itu aja, potongan hadis, nggak apa-apa. Yang penting sudah menyebutkan syahidnya. Itu misal. Wala yaktasir ala lafdil jalalah. Tidak boleh kita memendekkan dengan kalimat Allah saja. Ada yang zikirnya Allah. Dari kalimat la ilaha tadi dipikir apa? Allah. Hanya zikir seperti itu. Zikirnya menyebutkan apa? Lafaz Allah. Tapi ambilnya dari kalimat la ilallah ini. Karena nggak mungkin dia bilang ilaha. Nggak boleh. Kalau dia menyebutkan sendiri itu harus Allah, nggak boleh ilaha, nggak boleh. Karena memang Allah itu berasal dari lafaz al-ilahu. Tapi kalau sendiri dia menyebutkan al-ilahu, salah, nggak boleh. Allah. Itu pun kalimat Allah itu dalam zikir ini nggak boleh juga. Paham ya? Mafhum ya? Ya. Ana pernah ikut. Tapi zaman Baula, sebelum kenal Salafi, itu masih kuliah. Belum kuliah, masih bimbingan tes. Primagama zaman dulu. Bimbingan tes, baru mau masuk apa? Baru masuk ujian masuk kuliah. Rajin sholat di masjid, tiba-tiba di masjid itu ada undangan. Nanti saudara yang ada di masjid ini nanti setelah Isya ada undangan pengajian di rumah bapak di di daerah UGM sana namanya, masjid apa tuh namanya, lupa saya. Masjidnya sudah dibangun di tengah-tengah kampung. Masjid apa itu? Masjidnya terbuka, besar tapi terbuka. Masjid apa mas? Pernah lewat daerah dekat Selokan, tapi jauh dari Selokan masih 100 meter mungkin. Selokan Mataram. Apa daerahnya itu? Lupa saya. Bukan. Al-Hasanah itu UGM sini, UGM yang dekat Selokan, daerah kehutanan sini. Allah alam lah, ngomong itu panjang malah. Ya punya daerah situlah. Nah, itu zikirnya ternyata Allah. Itu. Ingat. Tapi setelah yang berlalu bertobat daripadanya. Tidak tahu. Ya. Tapi yang sudah tahu jangan diulangi. Wala ala huwa, dan tidak juga ucapan huwa atau hu. Hu itu maksudnya bacanya singkat. Huwa jadi hu. Gitu. Masya Allah ya, enak ya. Dia, siapa dia, gitu kan begitu. Nah, enggak lengkap. Kama yaf'aluhu gulatul juhal al-mutasawwifah, sebagaimana dilakukan oleh para orang-orang bodoh yang berlebihan melampaui batas dari kelompok mutasawwifah. Jadi tasawuf itu macam-macam tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang berlebihan, ada yang gulu dan seterusnya. Ya, baik. Tasawufah, orang-orang ahli tasawuf. Fa inna dzalik bid'atun wa dhalalatun. Itu kebid'ahan dan kesesatan. Qauluhu kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hambamu, semua hambamu itu mengucapkan ini. Itulah ilaha illallah. Thabata bi khatil musannif bil jam'i. Telah sabit, telah tetap tulisannya penulis dengan bentuk jamak. Waladi fil usul, dan yang ada di pokok tulisan hadis ini atau tulisan kitab ini. Yaqulu bil ifradi mura'ah li lafdhati kullin. Kemudian didatangkan dengan lafaz yang mufrad, itu mas, kullu. Kullu itu lafaznya mufrad, tunggal. Ya, itu hanya dalam rangka menjaga lafaz seluruh daripada riwayat tadi. Karena
kullu itu bisa dimaknakan apa Mas? Semua. Maka tidak mengapa menggunakan lafaz kullu pun tidak mengapa untuk menjaga dua riwayat yang ada. Satu menggunakan jamak, satu menggunakan apa? Mufrad. Maka dengan kullu itu sudah cukup dia apa Mas? Mewakili lafaz yang ada. Ya, itu maksudnya. Wa huwa fil musnad, dan itu ada pada kitab musnad, itu Musnad Imam Ahmad min hadis Abdullah ibni Amr, dari hadis Abdullah ibni Amr bil lafzil jam'i, dengan lafaz jamak. Kama dzakarahu al-musannif ala makna kullin, sebagaimana disebutkan oleh musannif dengan makna kullin, artinya semua. Wa makna kullu ibadika yaquluna hada, dan makna kalimat semua hamba mengucapkan ini, ai innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumin ibadika. Itu maksudnya diinginkan sesuatu yang mengkhususkan kepada aku menginginkan untuk dikhususkan sesuatu kepada aku di antara keumuman hamba-hambamu. Jadi Musa itu ingin ada kekhususan bagi dia, sesuatu yang diajarkan Allah itu untuk dia saja. Paham ini Mas ya? Ya. Sehingga dia mengatakan semua hambamu katakan ini, tapi Musa itu inginkan sesuatu yang khusus bagi Musa. Ternyata Allah itu menyebutkan la ilaha illallah untuk Musa. Paham ya? Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ba'da qaulihi, setelah ucapannya qulu ibadika yaquluna hada, qul la ilallah, qala la ilallah anta, la ilaha illa anta, ya, katakan la ilallah. Kemudian berkata Musa, la ilaha illa anta, ya Rabb, wahai Rabbku, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Ya, dalam riwayat yang lain, aku menginginkan sesuatu yang dikhususkan padaku. Paham ya? Walamma kana binnas bal bil alam kullihi min ad-darurah ila la ilaha illallah. Ya. Tatkala keadaan manusia itu, bahkan seluruh alam ini seluruhnya itu membutuhkan kepada apa Mas? La ilaha illallah. Darurah. Darurah artinya kebutuhan yang harus dipenuhi. Darurah namanya. Kalau enggak binasa, itu namanya darurah. Jadi orang bilang begini, ini darurat Mas. Nah, itu secara bahasa atau secara syariat kita, yang namanya darurah itu adalah apa? Sesuatu yang dibutuhkan, dan kalau tidak didapati binasa orang tersebut. Itu namanya darurat. Contoh Mas, orang kelaparan, di kondisinya lapar, kelaparan di suatu tempat, tidak ada makanan lain yang halal yang bisa dimakan karena tidak ada, maka dia mendapatkan makanan yang haram. Haramnya contohnya seperti bangkai namanya, maka dia boleh makan apa? Bangkai, karena kalau dia tidak makan bangkai dia binasa, mati. Maka dia boleh makan bangkai secukupnya untuk mengenyangkan dia. Setelah itu dia tidak boleh makan. Jangan kemudian sudah makan, wah enak, makan terus, padahal sudah kenyang, nggak boleh. Jadi dia itu hanya menghilangkan lapar darurahnya saja itu. Paham ya? Dipahami? Ya. Itu namanya darurah. Beda sama hajat. Hajat itu tidak darurat namanya. Hajat itu lebih ringan daripada darurat. Hajat itu hanya kebutuhan, tapi kalau orang itu tidak menjalani pun tidak membahayakan, tidak mendatangkan suatu bahaya. Paham ya? Contoh ya, saya mencontohkan saja. Kalau contoh ini salah, ya ditegur. Namanya contoh hajat. Namanya saya punya rumah. Contoh aja. Contoh misal, saya punya rumah memiliki 2 kamar tidur, 2 kamar, ruang atau kamar Mas ya? Bahasanya itu kamar atau ruang ya? Kalau tidur itu ruang tidur, kamar tidur. Hah? Katanya bahasa Indonesia sama aja, kamar sama ruang. Nah, ini kamar tidur atau ruang tidur? Ruang tamu atau kamar tamu? Hah? Ruang tamu, kalau kamar tidur. Ya wis ngono wae. Jadi kan agak bingung. Nah, punya 2 kamar tidur, Mas. Saya punya 1 istri di rumah itu maksudnya. Nah, istri punya anak wedok 1, yang laki-laki 2. Gitu, Mas. Gitu? Nah. Yang 1 untuk suami istri, ya toh? Yang 1 untuk anak wedok yang perempuan.
Kamar yang lain mana? Nggak ada. Nah, dua laki-laki itu tidurnya di mana? Ya di kamar tamu aja udah. Atau di ruang tengah. Sudah Mas? Saya punya hajat ini. Bukan darurat ini, hajat namanya. Paham? Saya punya hajat untuk buat satu kamar lagi minimal. Untuk 2 orang lanang tadi. Lenang tadi. Betul? Nah, ini namanya apa? Hajat. Artinya kalau tidak ada kamar itu pun ya tidak berbahaya ya. Monggo tidur di kamar kamu atau di ruang kamu atau di ruang tengah. Oke. Itu maksudnya hajat. Jadi bedanya hajat sama darurat itu beda. Kalau bilang hajat itu lebih ringan. Darurat itu kalau tidak dijelaskan binasa. Dipahami? Jadi begitu. Jadi kalimat itu sering dipakai para ulama. Ini hajat, ini darurat, hajat, darurat. Ya, baik. Contoh, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan mina darura ila ilallah. Dia itu membutuhkan kalimat la ilallah. Mala nihayata lahu. Dan tidak ada batasan waktunya. Kebutuhan terhadap la ilallah itu tidak ada batasan waktunya ketika hidup di dunia. Tidak ada batasan hidup. Orang membutuhkan apa? La ilaha illallah. Kanat min aksad adkar wujudan. Dan itu merupakan bentuk dari banyaknya zikir. Wa aisar husulan. Dan gampang untuk mendapatinya. Mendapatkan la ilallah itu gampang sekali. Kemudian wa a'dhamuha ma'nan, dan sangat agungnya makna dari la ilallah. Banyak orang menyebutkan la ilallah, gampang untuk mendapatkan la ilallah dan memiliki makna yang agung la ilallah itu. Wal awam, dan orang awam, wal juhal, orang yang bodoh, ya'dilu anha, mereka berpaling daripada mengucapkan la ilallah. Ila da'watil mubtadi'ah, kepada seruan yang bid'ah, allati laisat fil kitabi wala fis sunnah, yang tidak ada dalam kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ucapkan zikir dengan zikir-zikir yang macam-macam, tapi la ilallah enggak ada. Ada juga yang seperti itu, Mas. Jadi ada yang mengucapkan la ilallah tapi hu saja Allah, ada juga yang sama sekali tidak berzikir la ilallah. Cari zikir-zikir yang lain, tidak dalam kitab dan sunnah Nabi SAW. Ya. Qauluhu wa amirahunna ghairi, dan penghuni selainku, itu penghuni di langit-langit tadi. Huwa binasbi atfun ala samawat, itu nasab dibaca amirahunna, Amira, ra, itu nasab dengan tanda fathah. Itu ataf diikutkan kepada kalimat alas samawat. Ya, yaitu annas samawati sab'a, itu mansub kan? Jadi ikut pada mansub. Lau annas samawati was as-sab'a wa man fihinna minal ummar ghairallah. Itu maksudnya sesungguhnya langit yang 7 dan apa yang ada padanya dari ummar, para penghuni selain Allah Subhanahu wa taala. Wal aradina as-sab'a, dan bumi-bumi yang 7, wa man fihinna, dan orang atau siapa saja yang ada padanya, wudi'a fi kifatil mizan, diletakkan pada timbangan, pada daun timbangan. Wala ilaha illallah fil kifati al-ukhra, dan la ilallah pada daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilallah, akan memberati kalimat la ilaha illallah. Iya. Kayaknya sudah cukup dulu ya hafalnya hari ini ya. Mau bisa terus? Sudah cukup aja ya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam kisah tentang apa, Mas? Sijilat, yaitu tentang bitokoh, orang yang mengerjakan kejelekan itu sudah dihamparkan 99 catatan, itu semuanya mata memandang, itu kejelekan semua. Catatannya itu kalau dilihat matanya memandang, Mas, sejauh mata memandang. Coba kalau nggak ada tembok ini, Mas, nggak ada mobil itu, nggak ada pohon, panjenengan yang mandang itu bisa tembus sampai jauh loh.
Kalau percaya buktikan naik pesawat terbang. Pernah naik pesawat terbang belum? Nah kalau pas naik pesawat terbang ini kan belum namanya. Kalau ingat-ingat naik pesawat terbang, coba tak lihat pas suasananya lagi terang gitu, kamu lihat mata sejauh memandang. Ternyata orang naik dari Surabaya menuju mana? Menuju Semarang gitu umpamanya, bisa melihat Gunung Merapi. Itu mata itu memandang jauh, padahal mata memandang jauh itu ternyata jauh juga. Nah, buktinya panjenengan bisa lihat bintang ya. Itu bisa lihat bintang kan? Bintang itu jauh enggak kayak gitu. Nah, bisa terlihat. Berarti sejauh mata memandang itu kan jauh sekali. Kalau nggak ada yang menghalangi jauh sekali mas. Itu bintang aja bisa dilihat oleh panjenengan coba. Itu jauh sekali bintang itu. Nah, itu bukti. Nah, itu kalau bayangan kalau sesuatu yang dibentangkan sejauh mata memandang itu kesalahan tok, itu 1 lembar. Lembar yang berikutnya sama sampai 99 lembar. Orang itu tidak punya apa? Kebaikan 99 lembar itu. Hanya 1 kebaikan saja, punya kartu la ilaha illallah. Itulah akan memberati daripada 99 lembar jelek tadi. Itu kisah tentang apa? Sahibul bitaqah. Sahibul apa? Bitaqah. Nah, bukan kartu as, bukan kartu poker ya. Main poker mas ya. Nah, poker. Baik. Saya begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada pertanyaan monggo ya mas. Masih punya waktu 15 menit. Oke. Wah ya. Ya monggo. Kalau bisa monggo. Setelah kita masih sholat sambil berdiri masih mampu, tapi terasa berat itu sudah boleh sholat sambil duduk atau tetap wajib berdiri karena sakit. Itu termasuk udzur ya. Memang orang yang sholat merasa berat untuk berdiri, maka dia termasuk diudzurkan untuk iya sama. Itu termasuk orang itu berat untuk sholat berdiri. Jadi orang yang sholat diudzurkan tidak sholat berdiri kan dengan sholat duduk itu orang itu memang tidak mampu. Tidak mampu itu ada beberapa kriteria. Tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu. Yang kedua membahayakan. Ketika dia berdiri justru dia bisa apa? Bisa jatuh. Iya, khusyuk juga termasuk ya itu berat, maka dia boleh duduk. Boleh. Tapi kalau bisa di awal dia takbir itu dengan berdiri dulu. Nah, kemudian setelah dia takbiratul ihram, dia mengerjakan dengan cara apa? Duduk. Dia mengambil rukun dari berdiri di awal sholat. Iya, Pak. Iya, tetap duduk. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu termasuk memberati dan menghilangkan apa? Kekhusyuan dalam sholat. Nah, menghilang kekhusyuan itu juga dihilangkan. Menghilang kekhusyuan juga harus dihilangkan dengan cara duduk tadi. Monggo, Badar. Kalau talqin itu kan harus ada orang yang sudah payah. Harus orang juga. Mentalkin itu kepada talqin, kalimat talqin itu lakinu bila ilaha Allah. Lakinul mauta bila ilaha Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi talqinkanlah la ilallah kepada orang yang mati, bukan orang mati, maksudnya orang yang apa? Hampir meninggal, yaitu orang yang dalam kondisi sudah sakratul, maka disitulah kita mentalkinnya. Jadi hadis itu bukan mentalkin pada orang yang sudah mati, nggak ada gunanya. Banyak orang yang mengamalkan itu. Memang hadis itu demikian, tapi hadis itu mengandung makna, ya, yaitu apa? Ketika orang itu hampir meninggal, maksudnya hadis itu. Ya. Dengan nas-nas yang lain tentunya, bukan tafsir itu dengan tafsir semata-mata. Tafsir dengan nas yang lainnya yang kalimat itu kadang dibuang. Ya. Kalimat itu kadang dibuang. Jadi kepada orang yang memang mau meninggal ditalkin, itu namanya talkin. La ilaha illallah.
termasuk kartoni Salman dulu. Kartoni nggih. Waktu kita tampil udah nggak bisa, dia udah mau bergerak. Kita tampil itu nangis dia. Nah, itu kalau kita tampil orang-orang seperti itu kita harus dia berucap secara Ya, tidak. Jadi dia bisa berucap dengan apa yang dia mampu, mungkin dengan hatinya atau dia mengikuti dengan sesuatu yang dia mampu, walaupun mulutnya tidak bergerak. Itu termasuk mengucapkan, karena memang orang itu kadang-kadang ketika sakaratul maut, penyakitnya itu membuat dia tidak bisa bergerak daripada mulutnya, karena penyakitnya itu sendiri. Maka tidak mengapa kita talqin dan dia mengikuti dengan isyarat atau dia mengikuti dengan sesuatu yang dia bisa, dan dia sebenarnya mengucapkannya. Ya. Gitu. Masya Allah ya, Qartani rahimahullah. Tahu Qartani, Mas? Tahu Qartani? Panjenengan tahu Qartani? Nah ini pada bilang Qartani, pada ngerti nggak orang? Mu'alaf ya, orang mu'alaf dari Riau, dari daerah Riau. Qartani rahimahullah ta'ala. Rahimahullah. Jadi pertanyaan Pak Baru ya. Ya ada orang itu sudah dari kecil sampai tua itu nggak pernah sholat. Dari kecil? Dari kecil. Masya Allah. Nggak pernah sholat. Masya Allah. Di umur sekitar 70 tahun itu anak belajar, anak mencoba mengajari sholat itu. Tapi kan bacaannya sudah sulit ya. Betul gantung. Ada Al-Fatihahnya itu sudah. Tapi mau dia. Mau tapi nggak jelas. Nah di akhir itu mau sholat. Yeah. Kemudian pas sakit itu kan nggak bisa sholat. Saya pas nggak di rumah, tapi yang di rumah itu anak-anaknya nggak di talqin untuk sholat. Untuk sholat. Saya menjumpai itu waktu sakaratul maut. Itu saya takut itu nggak bisa ngomong. Ininya nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak ya? Cuma terakhirnya itu senyum. Masya Allah. Ini nggak bisa gerak tapi cuma senyum. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Apakah termasuk tanda seperti yang bilang Pak Tanda itu atau bilang itu mungkin ucapan dari hati? Iya, artinya rahasia Allah ya. Kalau dohirnya kita tidak melihat adanya la ilallah, tapi semua itu rahasia Allah yang mengetahuinya. Rahasia. Ya mudah-mudahan kita berharap husnul khotimah, karena di akhir hidupnya dia ingin sholat. Itu tanda-tanda kebaikan husnul khotimah, karena sepanjang waktu dia tidak sholat, tapi di akhir hidupnya dia ingin apa? Ingin belajar sholat dan sholat. Itu alamah khair, tanda-tanda apa? Kebaikan. Baik. Monggo. Dosa syirik kecil, syirik asghar tadi, itu dosanya kan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Tidak sama dengan. Iya, tidak sama dengan dosa syirik itu dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar dosa syirik umum, syirik asghar atau syirik akbar. Tapi syirik akbar langsung mengeluarkan orang dari Islam. Ya, syirik asghar itu tidak mengeluarkan, tapi syirik itu adalah dosa besar. Syirik itu dosa. Kenapa? Syirik itu adalah kedoliman yang paling besar. Itu mendolimi Allah, zat yang menciptakan kita, menempatkan Allah itu tidak pada tempatnya, dan kedoliman pada Allah. Itu syirik asghar dan syirik apa? Akbar. Sama. Tapi syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik asghar belum sempat mengeluarkan, dia masih dalam bingkai Islam, tetapi dia termasuk melakukan dosa besar, yang paling besar di antara dosa besar-besar yang lainnya yang tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, tapi jangan dianggap asghar, karena asghar itu sebagai jalan menuju kepada besar. Karena jalan-jalan menuju kepada besar itu dari asghar tadi. Kalau orang mengerjakan sesuatu yang asghar terus menerus, dikhawatirkan dia akan menuju kepada akbar. Contoh, orang melakukan dosa asghar, syirik asghar itu seperti riya. Sholat karena manusia, karena Allah juga karena manusia.
Lama-lama bukan karena Allah lagi, bisa jadi karena manusia. Nah, itulah jadi akbar nanti. Jadi apa? Akbar. Tentu ya. Contoh aja. Ya, pertama antum harus berdoa kepada Allah, minta taufik untuk bisa dikuatkan untuk ikhlas. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiarnya adalah sering menghadirkan niat dalam setiap ibadah. Terus menghadirkan niat karena Allah. Terus, karena niat itu bisa berubah-ubah karena suasana dan situasi. Terus menghadirkan niat. Terus menghadirkan niat. Seperti sekarang aja, anak ngomong begini, anak harus menghadirkan niat anak. Anak ngomong nasihat ini karena Allah, bukan karena mau dipuji. Entah 5 orang yang muji saya atau 10 orang atau 100 orang, saya nggak peduli. Saya menghadirkan niat ini karena Allah. Itu menghadirkan niat namanya. Selalu menghadirkan niat. Selalu. Paham ya? Contoh misal, harus memang konsentrasi. Kita tuh harus konsentrasi dalam sebuah ibadah. Karena kita jangan kemudian melalaikan ibadah itu dengan tidak konsentrasi. Akhirnya ikhlas itu hilang, kita nggak terasa karena nggak ada konsentrasi. Ya, harus tetap. Makanya selalu mohon kepada Allah untuk dikuatkan untuk ikhlas dan ikhtiarnya apa? Selalu menghadirkan apa? Niat dalam setiap beribadah. Selalu. Waspada. Jadi hati-hati. Ya, taib. Masih satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Nih. Gelang apa ya? Tulak balah gitu. Kalau pakai gelang aja, laki-laki pakai gelang haram. Ini jawaban urut-urut dulu. Nah, laki-laki pakai gelang apa? Haram apa enggak ya? Perhiasan. Oh, perhiasan emas maksudnya ya. Oh, hilang penyakit. Jadi seorang yang menggunakan gelang, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, dalam rangka untuk menolak bala atau penyakit atau sesuatu mudaratan. Ya, menggunakan ini. Tapi dia masih mengatakan yang menolak bala itu adalah Allah. Ini hanya sebab saja, Mas. Ini kan sebab toh. Saya pakai ini sebab aja. Nah, kalau ini ditafsir, dirinci. Kalau dia masih berkeyakinan bahwa Allah yang menolak mudarat, penyakit Allah menolak, tapi dia menjadikan ini sebagai sebab, maka dia masuk ke dalam syirik asghar. Dari sisi apa dia syirik asghar? Karena dia menjadikan satu sebab yang dalam syariat kita tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk menolak bala. Jadi orang menjadikan satu sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab, itu masih syirik apa? Asghar, walaupun dia masih keyakinan Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolak. Paham ini? Kapan dia menjadi akbar? Kapan dia menjadi akbar? Ketika dia berkeyakinan bahwa semata-mata saja gelang tadi yang menolak bala. Tidak ada kalimat Allah sama sekali di situ, semata-mata benda itu saja yang menjadi apa? Akbar. Iya, berdosa. Kemudian iya, syirik asghar itu berdosa. Kemudian pertanyaannya, kalau ngilangin penyakit kan berarti darurat nggak kira-kira? Misalkan dengan nggak bisa. Kaidah dalam syariat kita tidak ada menyembuhkan sesuatu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Makanya ketika seorang kemasukan jin, ya, maka kita meruqyahnya dengan Al-Quran, dengan cara syariah, atau membaca doa-doa syariah dari Nabi SAW, zikir. Tidak boleh menggunakan jin dengan mendatangkan jin pula. Tidak boleh. Walaupun itu darurat, orang itu harus dikeluarkan jinnya, tetap dengan apa? Syariah. Tidak boleh. Tentu ya. Sampai di akhir sholat, maka sholat itu batal dan kita harus mengulangnya. Waduh, ini butuh waktu nih menjelaskannya ini. Ridho pola ya.
Membutuhkan waktu ini karena penjelasan ini panjang, agak panjang sedikit. Karena ini termasuk i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pendapat tentang masalah munculnya ketidakikhlasan atau riya dan sesuatu di tengah-tengah sholat. Mau dijelaskan nih Mas? Apa tunda? Ini nanti semalam nggak tidur nanti. Ya jadi begini Mas, jelaskan aja ya, nggak apa ya. Sudah jelaskan aja, pasti jelaskan. Jadi ibadah itu ada yang berlangsung bersambung dari awal sampai akhirnya, ada ibadah yang tidak bersambung dari awal sampai akhirnya. Ada dua bentuk ibadah. Ibadah yang berlangsung dari awal sampai akhir itu ada bersambung terus, itu contoh ibadah sholat, yaitu ketika takbir sampai taslim, itu ibadah berlangsung sampai akhir. Intinya seorang itu harus ketika memulai sholat, sebuah sholat, dia harus meniatkan karena Allah. Itu inti utama. Jadi ketika dia membangun sholat, ketika dia hendak bertakbir, ada dua pendapat ulama, ketika takbir atau sebelum takbir beberapa saat dia harus niat karena Allah. Jadi madhab. Ada yang Allah Akbar, niat bersamaan. Ada yang sebelum beberapa saat niat karena Allah. Itu ketika sholat. Itu harus. Itu syarat diterimanya sholat itu sendiri. Karena dimulai. Tapi kalau dia sholat ini tidak niat karena Allah, di tengah-tengah baru niat karena Allah, itu sholatnya sudah nggak diterima. Karena dilihat awalnya. Paham belum? Ya. Yang menjadi masalah ketika dia di awal karena Allah, sholat takbir, ya, Imam Syafi'i mengatakan ketika takbir, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sebelum beberapa saat sebelum takbir, nggak ada masalah. Tapi di tengah-tengah sholat muncul riya. Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah dengan para imamnya membahas. Ya, saya lupa ucapan siapa, tapi dari kalangan Imam Ahlussunnah. Saya lupa. Saya mau menyebutkan tapi takut salah. Siapa? Lupa, namanya orang lupa ya. Tapi ini ucapan dari Imam Ahlussunnah. Ketika muncul riya, dia berusaha apa? Menepisnya. Muncul lagi, dia menipisnya. Di dalam tengah-tengah sholat ini, terus menepis. Ya tak? Kalau dia bisa menepisnya sampai akhir sholat, itulah yang diinginkan daripada sholat itu sendiri. Karena riya itu bisa jadi muncul dan itu tidak sampai merusak sholatnya ketika dia menepisnya. Itu. Yang kedua, orang itu di awal sholat karena Allah. Di tengah-tengah sholat muncul riya, dia menepisnya. Sampai akhirnya dia tidak bisa menepisnya. Artinya terus riya itu muncul sampai akhir sholat dia tidak bisa menepisnya. Maka pendapat yang rajih dari Ahlussunnah, dari dua pendapat, bahwa sholatnya tetap diterima karena dilihat niat awalnya. Tapi nilainya kurang. Dia tetap diterima sholatnya karena dilihat niat awalnya tadi. Itu saya lupa siapa ucapannya. Kalau ada yang kasih tahu. Tapi itu ucapan Ahlussunnah. Jadi syarat utama itu antum di awal sholat itu harusnya karena Allah. Kalau di tengah-tengah sholat ada riya, ditepis-tepis, itu orang itu selamat. Tapi kalau riya itu di tengah sholat tidak bisa ditepis, menurut pendapatnya rajih, sholatnya tetap diterima karena dilihat dari niat awalnya. Insya Allah luar biasa ya. Nah itu cukup gitu. Mungkin sudah jelas gitu Mas? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum Mas? Pak Beni? Sudah? Menepis gitu, tamparkan aku ya. Menepis kayaknya bahasa apa Mas menepis sih? Ya bukan mengantisipasi itu urun teko. Muncul, tolak, tepis, ya tepis itu. Nah, kalau mengantisipasi beda. Mengantisipasi ya belum datang. Tapi ini sudah muncul, sudah datang, dihilangkan. Paham ya maksudnya? Paham? Ya. Oh, bukan barang 3 kali barang ngopo ya? 3 kali apa Mas? Oh, gak setan membuang meludah 3 kali itu bisa juga, nggak ada masalah. Karena itu gangguan setan, was-was dari setan. Bisa, nggak ada masalah. Itu ada dalam sunnah Nabi SAW.
Menepisnya dengan cara seperti itu. Bisa juga menepisnya, ya dia menghilangkan sendiri dari pemikirannya, boleh. Atau orang sholat dilewatkan padanya, orang nggak pakai baju lewat gitu, gimana? Nah, itu beda lagi, ya. Merem aja itu kalau itu, merem aja, boleh merem karena sesuatu yang mengganggu khusyuan, merem boleh. Baik ya, begitu ya Mas. Cukup ya? Subhanallah. Ya udah, tafadhol.